Shalom semuanya, senang bisa melayani saudara dari atas mimbar. Hari-hari ini kita diminta untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan itu menjadi keharusan dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini kita mau belajar kehendak Tuhan seperti apa? Seperti apa kehendak Tuhan yang mau kita pelajari hari ini dan mau kita lakukan hari ini. Kehendak Tuhan hari ini yang mau kita pelajari adalah kehendak untuk menjadi seorang murid. Jadi seorang murid. Kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini versi terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku dan Roh Kudus. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi murid. Jadi bukan kehendaknya gembala kita. Bukan bisa-bisanya Hendrik di sini. Tapi kehendak Tuhan supaya kita menjadi murid. Menjadi murid itu bicara mengenai supaya kita enggak jadi jemaat biasa-biasa aja. Kita enggak diminta untuk menjadi murid. Kita bukan jemaat yang cuma datang setiap hari Minggu. Tapi kita menjadi murid yang dimuridkan. Ini menjadi kehendak Tuhan. Menjadi murid itu banyak manfaatnya. Banyak keuntungannya, banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Kita belajar ya, manfaat menjadi murid Kristus. Manfaat yang pertama adalah kita itu kalau jadi murid diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Mengetahui kerajaan surga, kenapa bisa begitu? Karena kerjaan seorang murid itu adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dibukakan makna yang terdalam dari firman Tuhan itu sendiri. Berbeda kalau orang-orang yang bukan murid membaca firman Tuhan, dia membaca aja. Tapi tidak ada makna yang terdalam. Tidak ada makna yang bisa diambil dalam kehidupannya dan dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi seorang murid juga bicara mengenai pada saat mengetahui rahasia kerajaan Allah itu, kuasanya bisa hadir dalam kehidupannya, kuasanya bisa dirasakan. Karena seorang murid itu bukan cuma membaca dan merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Jadi seorang murid itu menerima kuasa firman Tuhan itu nyata dalam kehidupannya karena dilakukan dalam kehidupannya setiap hari. Itu manfaat yang pertama. Merasakan kuasa dari kerajaan Allah, dari kuasa dari firman itu nyata dalam kehidupannya. Yang kedua, seorang murid itu menjadi kuat. Kalau kita menjadi seorang murid itu kita menjadi kuat. Kuat bicara mengenai kuat supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan hidup. Kondisi di sekitar kita menjadi kuat. Kuat juga bicara mengenai kuat kita menghadapi kuasa-kuasa jahat. Kita baca di Lukas 10 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuat itu bicara mengenai seorang murid itu kuat untuk tidak melakukan dosa. Bicara mengenai kuat untuk tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Saat ini kita banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat di sekeliling kita. Banyak pengajaran yang tidak benar di sekeliling kita. Kita jadi bingung, ini mana yang benar. Pada saat seorang murid, kita memilih untuk menjadi murid, kita menjadi tidak bingung. Karena kita dimuridkan, kita diajarkan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi kuat. Kuat juga bicara mengenai kuat, kita kuat terhadap kuasa jahat. Ingat pada saat Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari, dia dicobai oleh iblis. Iblis dikalahkan oleh firman Tuhan. Semua perkataan firman Tuhan itu bisa mengalahkan iblis. Seorang murid itu menaruh firman Tuhan di hati, di pikiran, dan di mulut. Pada saat kita melakukan itu, kuasa kejahatan, kuasa gelap tidak akan mampu menghadapi kita. Jadi kalau kita udah menjadi seorang murid, gak perlu tuh kita nyari-nyari orang pinter. Orang pinter yang belum tentu pinter gitu ya. Tapi cukup kita seorang murid aja, udah cukup. Asal apa? Firman Tuhan ada di mana? Di hati, di pikiran, dan di mulut kita. Selalu memperkatakan firman, selalu memikirkan firman. Dan firman itu ada di hati kita. Dan kita kerjakan firman Tuhan itu. Kuasa gelap, Oke. Menjadi kuat. Itu yang kedua. Manfaat menjadi seorang murid yang ketiga adalah kita bisa
bertumbuh dan berbuah banyak. Kita baca di Yohanes 15 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, seorang murid itu kan bertekun, belajar firman Tuhan. Gak cuma belajar, merenungkan, terus melakukan. Pada saat seorang murid belajar merenungkan firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh imannya. Dia tidak seperti orang-orang lain yang tidak belajar, tapi pengetahuannya akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan dia akan bertumbuh. Dan bertumbuh gak cuma bertumbuh, tapi berbuah banyak. Karena dia gak cuma tahu, tapi dia lakukan dalam kehidupannya, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dia akan berbuah. Berbuah itu bicara mengenai berdampak terhadap lingkungan sekitar, berdampak, melakukan firman Tuhan dan menjadi dampak terhadap saudaranya yang sekitar dia. Bertumbuh dan berbuah banyak. Saya sudah sampaikan 3, mengetahui rahasia kerajaan Allah, menjadi kuat, bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, ini kan tadi saya lihat hampir semua nih mau menjadi murid ya, hampir semua menjadi murid. Nah, setelah ini yang harus ada dalam kehidupan seorang murid kayak gimana? Kan tadi kan udah angkat tangan ya, udah angkat tangan, oke. Nanti abis ini nih, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Dan kita kerjakan gitu ya. Yang harus ada dalam seorang murid. Yang pertama, yang harus ada dalam seorang murid adalah kita harus memiliki komitmen. Komitmen terhadap Tuhan. Komitmen mengasihi Tuhan melebihi apapun dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan melebihi harta kita. Mengasihi Tuhan melebihi sayang kita terhadap orang tua. Mengasihi Tuhan melebihi sayang kita kepada anak. Pertanyaannya, apakah kita nggak boleh sayang sama orang tua? Boleh. Harus, tapi harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan minta seperti itu. Karena pada ujungnya, pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri-sendiri. Pada saat kita tidak menempatkan Tuhan di atas harta kita, hati-hati pada saat kita harus memilih Tuhan atau harta kita. Hati-hati. Diingatkan hari ini bahwa kita harus, seorang murid itu harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Komitmen. Selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya. Pada saat kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, barulah kita dibilang sebagai seorang murid. Kita baca di Lukas 14 ayat 26, 1, 2, 3. Setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi nyawa sendiri itu wajib. Tapi mengasihi Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya. Mengasihi Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh seorang murid. Ini yang kedua yang harus ada di dalam seorang murid. Dan ini yang paling penting. Saya akan lebih pelan-pelan di sini. Supaya saudara meresapi. Supaya saudara mengerti. Ini yang paling penting. Seorang murid itu dalam kehidupannya adalah hati yang ingin berubah. Hati yang ingin berubah ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Karena firman pada saat ditabur. Seorang murid itu pasti memiliki, oh ya Tuhan, ini firman-Nya buat saya. Ini firman-Nya harus saya lakukan. Kok kayaknya saya belum melakukannya? Baik Tuhan, saya berjanji mau melakukan. Itu namanya seorang murid. Hati yang ingin berubah, itu namanya seorang murid. Seorang murid itu berubah dari yang jelek menjadi yang jahat. Tadinya dia memiliki kebiasaan yang jelek, dihilangkan menjadi kebiasaan yang baik. Berubah dari tidak baca Alkitab, jadi baca Alkitab. Berubah menjadi dari tadinya tidak ibadah, jadi ibadah. Tadinya dia tidak ikut live, jadi ikut live. Itu seorang murid. Pengen berubah menjadi lebih baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dia suka tapi bisa menomorduakan Tuhan. Anggota live saya pernah cerita, dulu mah saya setiap hari Minggu sering diajakin naik sepeda katanya. Loh, naik sepeda terus gak ibadah dong? Enggak, karena naik sepeda sama teman-teman. Itu anggota live saya cerita gitu ya. Tapi saya udah bertobat kok, sekarang kan gereja kan setiap minggu malah pelayanan gitu ya. Jadi dia cerita begitu, jadi ternyata ada beberapa hobi-hobi kita itu bisa menomorduakan Tuhan ternyata. Bisa menjadi kita gak ibadah.
Ada yang seperti, jadi jangan lupa. Seorang murid itu pengen berubah, pengen meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa menomorduakan Tuhan. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Berubah. Seorang murid itu pada saat diberi firman Tuhan, dia akan mikir, ini firman Tuhan buat saya udah lakukan apa belum? Kalau belum, saya janji Tuhan mau melakukan. Itu namanya seorang murid. Punya hati yang pengen berubah. Enggak cuma dengar lewat. Tapi hati yang pengen berubah. Aplikasikan dalam kehidupannya dan berubah. Hati yang berubah. Yang ketiga adalah seorang murid itu bersedia dibentuk. Dibentuk enak apa enggak enak? Enggak enak. Kadang-kadang dibentuk itu nyenggol-nyenggol egonya kita. Tapi seorang murid itu enggak anti dengan teguran. Seorang murid itu kalau ditegur itu dia terima kasih udah diingetin, terima kasih. Ditegur, seorang murid itu ditegur, senang dia ditegur karena dia diarahkan kembali, diingatkan kembali. Dia ditegur itu enggak nyaman. Kadang-kadang tidak sedikit dari kita, tidak sedikit dari seorang murid itu hanya sebagian dari kehidupannya yang diserahkan untuk dimuridkan. Contohnya, pada saat saya hari Jumat, saya live atau saya hari Minggu ibadah, ya udah, saya bersedia dibentuk hari itu aja. Hari itu aja, Jumat dan hari Minggu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya kerja, ya udahlah, saya nggak usah berubah. Bentuk saya seperti yang semula aja. Karena ini hak privasi saya. Ini hak privasi saya dan saya nggak mau dirubah. Tapi seorang murid mau dibentuk seluruh kehidupannya. Seluruh kehidupannya, tidak cuma sebagian-sebagian, tapi seluruh kehidupannya itu dibentuk. Tidak alergi dengan teguran. Teguran bisa berasal dari mana? Dari firman Tuhan yang disampaikan. Teguran bisa berasal dari mana? Dari leader life bisa negur. Teguran bisa berasal dari mana? Dari sesama anggota life. Tegur. Jangan anti sama teguran. Area privasi kita kadang-kadang dicolek, kita nggak seneng, nggak suka kita. Nggak nyaman. Kita nggak mau dibentuk. Kita maunya bentuknya seperti yang semula aja, udah. Seperti yang lama aja. Nggak mau dibentuk. Tapi seorang murid itu bersedia dibentuk. Karena dengan dibentuk dia akan semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kalau ditegur, terima kasih ya udah ngingetin. Mungkin saya udah salah, saya akan kembali lagi. Maaf ya, terima kasih udah diingetin. Itu seorang murid. Enggak marah-marah kalau ditegur. Enggak sensi kalau ditegur. Malah berterima kasih. Itu namanya seorang murid. Yang keempat, seorang murid itu satu, harus tertanam dalam life. Kalau boleh yang sudah ikut live boleh bangun dari kursinya, boleh? Dengan bangga, saya sudah ikut live, boleh bangun di kursinya. Saya udah ikut live, boleh bangun di kursinya. Saya udah ikut live, boleh bangun di kursinya, boleh? Nah, lambaikan tangannya. Wah, saya udah ikut live. Terus lihatin sebelahnya yang masih duduk, ikut live ya. Oke, ikut live ya. Jadi ikut live, jadi sebagai seorang murid itu harus tertanam di live. Harus tertanam. Karena live itu tempat memuridkan. Tempat kita menjadi murid dan kita dimuridkan. Di live itu menjadi penting. Penting kita tertanam di live. Dan lebih penting lagi selain cuma tertanam, konsisten hadir dalam pertemuan live. Konsisten hadir. Jangan kita cuman terdaftar tapi jarang ikut. Diingatkan hari ini lagi. Ikut terus, tertanam terus. Hadir terus, konsisten hadir dalam live. Karena apa? Pemuritan itu enggak pernah berhenti. Pemuritan itu terus berjalan terus. Sehari perlu dimuridkan. Tertanam konsisten. Tertanam. Jangan hari ini datang, hari ini ikut live. Besok enggak. Hilang. Besok lagi datang. Besok enggak. Jangan seperti itu. Harus konsisten datang. Supaya pertumbuhannya pas. Bisa bertumbuh rohaninya. Bisa berbuah banyak. Karena dimuridkan terus-menerus dimuridkan. Jadi seorang murid itu harus konsisten hadir. Kita baca referensi firman Tuhan nih ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kita bareng-bareng baca 1, 2, 3.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bahkan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kuncinya adalah mereka berkumpul tiap-tiap hari. Berarti konsisten setiap hari mereka berkumpul. Mereka berkumpul setiap hari. Jadi kalau ikut live harus konsisten, harus hadir terus. Harus terus hadir, terus hadir. Kalau di Jembatan 2, kadang-kadang saya yang sebagai tukang absen yang untuk live gitu ya. Live saya kalau nggak datang ketahuan tuh, suka ngingetin gitu ya. Ayo, kemarin kemana gitu ya. Terus kadang-kadang kalau sama istri gitu, bicara, ngobrol, kayaknya si Oma itu udah 2 minggu ya nggak kelihatan ya. Karena sering jadi asyir, jadi kita tahu siapa yang datang, siapa yang enggak. Itu ingetin, pas datang, Oma udah 2 minggu nggak datang. Iya, anak sakit, oh iya. Ayo Oma semangat ya datang terus ya. Konsisten untuk datang. Jadi kalau saya mengingatkan saudara-saudara yang udah nggak datang, udah berapa minggu nggak datang, jangan marah, mohon izin. Karena memang harus konsisten hadir. Beribadah dalam live harus konsisten. Konsisten hadir di live, jangan lupa. Karena dengan konsisten hadir, rohani kita jadi terbangun. Pada saat kita sudah memutuskan menjadi murid. Apakah tugas kita sudah selesai? Ya udahlah, menjadi murid, selesai. Oh, tidak seperti itu. Pada saat kita menjadi murid, ada lagi yang harus kita lakukan setelah kita menjadi murid. Yaitu kita menjadi murid yang memuridkan. Menjadi murid yang memuridkan. Kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayat ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara sama siapa? Sama murid-muridnya. Saya contohin ya. Oke, ini Tuhan Yesus. Hendrik, jadikanlah semua bangsa. Hendrik ini udah murid ya. Hendrik ini udah murid. Hendrik, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti saya disuruh untuk memuridkan. Saya murid yang diminta oleh Tuhan untuk memuridkan. Kenapa harus memuridkan? Karena kita dengan memuridkan itu sebagai contoh, sebagai tanda bahwa kita rohaninya bertumbuh. Dewasa rohaninya. Pada saat kita memuridkan, ini saya lihat ada beberapa leader life. Pada saat kita menjadi leader life, apakah kita berhenti untuk dimuridkan? Berhenti untuk belajar. Pada saat kita memuridkan, malah kita belajarnya lebih banyak. Malah kita dimuridkannya jadi lebih banyak. Membaca firman Tuhannya jadi lebih banyak. Karena harus ada sesuatu yang kita berikan kepada anggota kita. Harus ada sesuatu yang kita bagi, kita share pada anggota kita. Menjadi murid yang memuridkan, itu menjadi penting. Itu menjadi dewasa rohaninya. Pada saat kita menjadi murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan. Pada akhirnya Injil akan diberitakan ke seluruh bumi. Dan kesudahannya akan tiba. Tuhan Yesus akan segera datang. Pada saat kita memuridkan, Injil diberitakan di seluruh dunia. Maka Tuhan Yesus akan datang. Dan kita ditemukan rohani-rohani kita sudah dewasa. Seperti mempelai wanita yang menunggu perjamuan anak domba. Mempelai wanita itu bicara mengenai dewasa rohani. Yang menjadi murid yang memuridkan. Saya rekap sedikit apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Kita itu harus memiliki komitmen sama Tuhan. Komitmen bahwa kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kita menempatkan Tuhan di atas harta kita. Kita menempatkan Tuhan di atas keluarga kita. Supaya Tuhan disenangkan dengan kita memiliki komitmen dengan Tuhan. Komitmen menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan yang paling penting, hati yang ingin berubah. Hati yang ingin diubahkan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pastikan kita punya hati yang ingin diubahkan. Jadi kita terus menerus menerima firman Tuhan, tangkap, lakukan. Menerima firman Tuhan, tangkap, lakukan. Menerima firman Tuhan, tangkap dan lakukan. Hari ini kita diminta menjadi murid, tangkap, lakukan.
lakukan. Yang belum tergabung dalam live, ikut live dulu. Yang sudah tergabung dalam live, siap-siap memuridkan. Hati yang ingin berubah dan bersedia dibentuk. Jangan alergi terhadap teguran. Jangan alergi kalau ditegur. Ditegur untuk, percayalah, teguran itu untuk membangun kita. Membangun rohani kita. Teguran itu jangan alergi. Teguran itu akan membangun rohani kita. Dan yang paling penting adalah konsisten hadir dalam pertemuan live. Pemusik boleh langsung naik ke atas. Konsisten dalam pertemuan live. Yang belum ikut live, masuk dalam live. Nanti setelah ibadah ini, pengerja-pengerja yang ada di depan, kalau saudara-saudara yang belum tergabung dalam live dan mau tergabung dalam live, silakan daftar di lounge di depan, kasih nama dan nomor handphone yang ada WA-nya, nanti akan ada yang follow up untuk tergabung dalam live, supaya saudara-saudara juga menjadi murid. Dan tidak berhenti menjadi murid, tapi menjadi murid yang memuridkan.